Hey, hi guys, welcome to the new series Real People, Real Problem. Jadi hari ini kita bahas ya bukan fokusnya ke saya sebagai nutrition therapist, kali ini fokusnya ke teman lama yang sudah mengalami dan kita mau mengorek-ngorek pengalamannya dia ya supaya bisa memberkati family-family out there gitu loh. Ya, jadi topik pada hari ini itu tentang raising healthy kids. Cara membesarkan anak dengan sehat. Karena untuk anak itu tumbuh itu otomatis. Tapi untuk menyehatkan anak itu pilihan. Dan itu perlu orang tua yang bijak. Oke. Nah, mungkin tak kenal maka tak sayang. Coba deh, Ci. Kenalan dulu sama teman-teman viewer-viewer yang di sini yang dengerin Cici. Oke, seperti David bilang, aku tadi udah mention belum ya namaku ya? Belum ya? Mention lagi ya. Aku Penny dan suami aku Thomas dan kita benar punya tiga anak. Yang satu itu sudah usia 17 tahun, namanya Abigail dan Theo itu 15 tahun dan Max nomor tiga itu 7 tahun. Iya, jadi yang dua udah gede duluan, terus udah gitu kita punya ada satu anak lagi yang bisa kita gemes-gemesin. It's fun sih, gitu ya. Dan ya saya juga saya ibu rumah tangga, tapi nggak ya semuanya juga yang pasti yang udah punya anak itu pasti menjadi ibu rumah tangga ya seorang istri ya. Tapi saya juga membantu usaha suami saya, usaha family business suami saya dan kita ada dan kami berdua juga punya distribusi bisnis and also juga software company yang kita run gitu. Jadi saya imagine ya otak saya ini, kepala saya ini harus dibagi-bagi dengan rata dan sempurna. Ya. Biasa kalau cowok kan fokusnya ototnya six pack. Kalau Cici ada six compartment. Iya, kayaknya begitu. Enggak, masih tambahin dua lagi, 8 gitu jadi. Just info ya, Civen ini juga pelayanan di gereja. Jadi nggak ada alasan kalau tidak berbuah di saat kita sibuk ya, just info. Ya. Cuman ya fokusku bukan di situ sekarang, fokusnya ke anak-anak. Jadi ya basically untuk Civen itu definitely dia itu bukan housewife, ibu rumah tangga yang nganggur. Hmm. Ya istilah lainnya itu mama gurita. Iya, iya, Oke, iya. kalau ini udah 8, nah it works. Betul. Gitu. Nah, kan Cici ini udah punya 3 anak gitu. Kira-kira selama raising kids, membesarkan anak ini ada kendala nggak selama itu? Mungkin mungkin ceritain agak detail ya, misalnya kayak ya pas dulu hamil, ngelahirin anak pertama, terus ngelahirin anak kedua. Terus kalau besarin anak kan tabiat anak pertama sama kedua, ketiga kan beda. Terus Ya, nafsu makannya juga beda, mungkin tricky tuh. ya. Mama-mama kan rata-rata gitu, seputar makanan dulu, terus seputar sekolah, terus apa lagi Ci? Tolong diceritain deh. Iya, itu benar banget. Itu challenge banget gitu ya buat kita yang membesarkan anak. Dan problemnya adalah yang pasti itu nomor satu itu time gitu. Karena aku nggak punya banyak waktu ya. Yang tadi kan udah aku mention ya dengan hal-hal yang aku harus lakukan itu. Jadi time itu tuh is a challenge for me. Dan yang kedua itu aku bukan tipe orang yang melankolik gitu. Jadi kalau sebenarnya kan perfectnya itu ya kalau kalau membesarkan anak itu tuh harusnya tuh ada rutinitas yang dengan benar gitu ya dan terutama tuh dalam hal kalau kita ngomong nutrisi yang pasti ya ujung-ujungnya makanan gitu ya yang ngegedein anak kan kalau physically atau nutrisi itu pasti makanan gitu ya. Nah aku tuh nggak bisa masak itu aduh stres banget gitu kayaknya gitu ya. Nggak bisa Disebutkan ya. masak. Iya, jadi yang bisa aku masak ya bikin telur, ceplok telur lagi, ceplok telur lagi gitu. Itu anaknya nggak bisulan padaan gitu kan. Dan iya, dari anak ke satu sama anak kedua, benar selera makan juga beda gitu. Terus udah gitu, kalau yang nomor tiga, aku nggak worried banget gitu. Itu maksudnya tiga-tiga ini blessing ya. Tapi yang nomor tiga ini kebetulan tidak terlalu worried. Kenapa? Karena dia pemakan segala dia tidak picky sama sekali gitu. Jadi blessing banget karena mungkin dia tahu jadi maminya udah lebih sibuk lagi. Jadi dia makan aja dia apa aja gitu. Tapi yang nomor satu sama nomor dua ini yes karena mereka juga karakternya beda, pilih makanannya itu juga beda gitu. Itu quite a challenge gitu di awal-awal ya waktu mereka kecil. Hmm. Mungkin bisa lebih detail sih kayak pilih-pilihnya itu seperti apa, dramanya itu seperti apa, terus solusinya gimana. Nah, kalau yang nomor satu itu dia harus selalu ada sup katanya gitu. Dan yang nomor dua nggak mau sup. Bingung kan? Yang satu perlu sup, yang satu nggak mau sup gitu ya.
Jadi ya mesti ada gitu ya. Tapi ya bersyukurnya benar. Kalau solusi, bicara solusi itu karena sekali lagi ya aku tuh nggak bisa masak gitu. Jadi aku menggunakan mencari pihak ketiga gitu. Hmm. Dan karena aku juga nggak telaten, kebetulan juga pihak ketiga ini adalah yang saya maksud itu adalah asisten rumah tangga gitu ya. Asisten rumah tangga yang kami yang bersama-sama dengan kami sampai hari ini itu sudah menjaga Abigail dari dia sejak umur 3 tahun sampai sekarang gitu ada bersama-sama dengan saya dengan kita gitu ya. Dan saya bersyukur kenapa? Karena dia tahu betul. Jadi dia tahu karena saya itu nggak kurang telaten dan lumayan sibuk dengan kerjaan gitu. Jadi dia itu banyak sekali yang memperhatikan rutinitas anak-anak gitu, sukanya apa, maunya apa gitu. Dia bantu saya banget. Dia jadi membantu saya untuk memberikan laporan di siang atau sore hari atau malam hari gitu bahwa oh Abigail begini begini begini, non terus Theo sudah begini 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 gitu. Makannya dia bisa atur dan balik lagi karena saya nggak bisa makan ya tentunya saya harus mencari orang yang bisa masak ya kan. Saya mencari banget itu asisten rumah tangga yang bisa masak. Jadi dia sudah ditrain sedemikian rupa. Tentunya saya butuh pertolongan lagi itu dari saya punya banyak pertolongan deh ya. Saya membutuhkan banyak pertolongan dan pertolongan itu banyak sekali memang yang datang. Khususnya kayak papa mama mertua saya, mereka kan suka masak tuh, sama mami saya, mereka suka masak. Jadi mereka inilah gitu yang menurunkan skill-skill memasaknya itu ke asisten rumah tangga yang bisa masak ini gitu loh yang satu lagi. Jadi apa yang anak saya suka si Mbak ini bisa masak gitu, bisa bikin. So itu benar-benar hampir 50% problem saya di solve gitu, urusan rumah tangga dan anak-anak. Iya, iya, iya. Jadi Betul. intinya kalau nggak mampu menghandle sendiri, burn out, ya cari pertolongan di pihak ketiga ya, outsourcing ya. Betul, outsourcing itu perlu banget gitu. Iya, Itu iya, udah iya. kekinian deh kalau outsourcing. Apalagi di Jakarta, soalnya kan mau kemana-mana juga macet ya, jadi banyak waktu yang terbuang ya. Betul, iya. Mm, mm. Oke. Terus kalau apalagi kalau anak-anak udah mulai sekolah, udah mulai grow up gitu, kira-kira ada concern apa aja selama ini? Kan kita ini kenal udah berapa tahun ya sih? 5? Hmm, lebih dari itu ya, udah ber 10 tahun kali, Wait. Aduh, tinggal dikit aja udah silver ya. Iya, benar. Kita jadi mau mau bikin apa Pak Silver? Aduh, ya kebetulan kita berdua ini kenalnya dari mutual friends yang dari Australia gitu. Jadi ya lumayan connect lah kita meskipun yang satu di Jakarta, satu di Surabaya ya. Benar, waktu di Australia aja connect, yang beda beda benua gitu kan. Iya, jadi gitu sih apa kan untungnya ada asisten rumah tangga gitu yang bantu. Tapi other than that ada nggak concernnya Cici gitu pas mungkin mereka sekolah atau apa? Cici ada kayak gambaran kalau saya mau gedein anak itu saya pingin kayak apa gitu. At least meskipun nggak bisa micromanage, like do you have a certain goal gitu? Pasti dong, pasti semua semua orang tua pasti punya certain goal ya, punya goal terhadap anak-anaknya, terutama dalam pertumbuhan anak-anaknya itu nomor satu pasti kita mau anak itu sehat ya. Itu dulu deh nomor satu, karena kalau dia sehat itu bikin orang tua itu peace ya, punya damai gitu ya, sehingga waktu kita mengerjakan hal-hal yang lain itu kita bisa fokus gitu loh. Tapi kalau kalau misalnya kita punya anaknya tidak sehat dan sakit-sakitan gitu, kita kan jadi nggak tenang, selalu worried gitu. Dan jadi yang kita mau of course mereka sehat. Dan yang nomor satu ya pasti kalau bicara sehat secara jasmani itu adalah ya fisiknya sehat, itu berarti dia kan harus memiliki makanan yang tepat, nutrisi yang tepat gitu. Nah itu dia kenapa aku sering kali berkonsultasi dengan David sebagai nutritional therapistnya kita nih gitu. Mm-mm. Nah Kalau terus kalau kendalanya, kendala kan iya ya. bicara kendala ya, kendalanya pada saat anak-anak sudah masuk sekolah nih, wah itu kan yang namanya satu kelas gitu ya, itu kan bisa ada berapa anak gitu ya, bisa bisa lebih daripada 10 anak pada umumnya ya waktu offline offline school. Kendala terbesar itu adalah pada saat kalau ada anak satu sakit gitu, besoknya atau 3 hari kemudian pasti satu kelas itu sakit. Oh, Nah, begitu gitu. Sekarang kan kita kan jadi bingung kalau misalnya dan anak kalau misalnya ada 10 12 anak, kalau misalnya bulan ini satu sakit terus udah gitu yang lain sakit, kapan selesainya gitu kan. Jadi kan mau nggak mau kembali lagi kan
apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita kalau kita tidak bisa mengontrol keadaan yang dari luar, tapi kan kita harus bisa mengontrol apa yang ada yang bisa kita kontrol, yaitu anak kita sendiri, seperti gitu. Oke, jadi kayak so far sampai akhirnya Abigail sama Theo sudah umur segitu, gimana nih daya tahan tubuhnya mereka kalau pas kelas sakit gitu? Nah, ya bersyukurnya itu pada saat mereka ya tentunya ya itu ya makannya juga dengan benar ya, makan makanan yang benar. Ya sebenarnya juga nggak benar-benar banget lah gitu. Masih banyak nggak benernya juga gitu ya. Feel, Cuman ya feel, kasih tahu. terbang kita tuh tipe orang yang mau makan apa aja oke gitu loh, oke gitu loh, asal jangan kebanyakan gitu ya. Tapi ya pada waktu mereka khususnya pada saat mereka di bawah 5 tahun ya, jadi preschool sampai sampai primary one, primary two deh, itu yang agak-agak rentan kan ya sebagai anak-anak. Nah, jadi untuk menutupi celah-celah itu adalah ya kita memberikan tambahan-tambahan nutrisi di luar dari makanan-makanan yang sudah kita siapkan gitu. Dan ya dampaknya itu antibodi mereka karena itu sudah dimulai sejak awal, sejak mereka dini gitu ya. Mungkin pada saat itu Abigail udah umur 2 tahun dan Theo itu baru lahir kalau nggak salah ya. Itu kita udah mulai memberikan nutrisi tambahan kepada anak-anak kita. Sehingga pada saat mereka keluar dan masuk ke dunia nyata gitu, paling tidak antibodi mereka sudah cukup kuat. Kalau ditanya pernah sakit nggak? Ya of course pernah gitu ya. Ada alergi? Ya iya pasti ada. Jawab gitu loh, Ci. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Tapi proses penyembuhannya itu sangat cepat gitu. Kayak cacar, kayak mereka sakit cacar kan ada anak yang demamnya bisa lama gitu ya. Ini bersyukurnya untuk anak-anak saya itu mereka demamnya itu hanya 1-2 malam, 3 malam paling paling lama ya. And then untuk penyembuhan ke kulitnya itu nggak lama deh, nggak makan waktu kayak 2 minggu gitu, tidak. Oke, oke. By Jadi the way, pas kepikiran sih, biasa kan 5 tahun pertama tuh saat-saat dimana anak itu masih adaptasi, dapat rangsangan dari luar, rangsangan untuk indera perasa kayak gitu. Saat Cici kasih makanan mungkin yang satu pengen yang kuah, yang satu yang enggak. Cuman kalau in terms of kalau mereka kurang gizi, Cici bantu tambahan gitu, gimana mereka adaptasinya? Apakah mereka terima dengan mudah atau kadang masih milih-milih, nggak mau diminum, nggak suka vitamin, nggak suka apa gitu, gimana tuh? bersyukurnya lagi mereka Oh, banyak suka syukur dengan nih. apa yang saya berikan gitu loh. Pokoknya memang semua itu serba bersyukur deh. Mereka mau aja gitu dengan apa yang saya berikan. Ya, sebenarnya yang Theo itu yang agak sedikit, tapi sedikit sekali. Cuman kita bisa akali, misalnya dia tuh suka mau nelen sesuatu gitu. Oke, ya udah kita cari yang bisa di-chew ya kan, yang gampang di-chew gitu kan. Terus kalau yang Abigail sih ya elah, dia mah kalau soal soal vitamin kayak begitu-begitu nggak tahu, dia malah suka gadoin ya. Dan ya kita nggak usah ngomong dia yang suka gadoin. Nggak usah bicara kalau yang nomor 3 ya, yang Max itu ya. Wah, Dikasih satu boleh minta lagi nggak gitu. Can I get one permen. more? Iya, can I get one more? Dia pikir itu semua permen. Jadi buat mereka tuh nggak ada masalah. Cuman ya balik-balik sih kalau aku berpikir ya aku juga tahu ada temen tuh yang suka bilang, kok gampang banget sih lu Van kasih anak itu vitamin gitu. Kok anak lu gampang juga dikasih makanan yang lain-lain gitu. Sebenarnya itu habit ya. Kalau misalnya pasti di awal susah, kayak aku ngalamin kan sama Theo tuh lumayan susah gitu. Tapi once once dia get it, once habitnya itu kebentuk, ya udah gitu, dia mah makan aja gitu loh. Oke, oke. Jadi yang Seperti gitu. set habitnya itu tetap dari kekehnya orang tua ya. Oh Jangan mau iya dikontrol dong. sama anaknya ya. Ingat, ingat mami-mami, meskipun anak itu bagian besar dari hidupmu sehari-hari gitu, tetap selama dia di rumahmu, dia harus ikutin peraturanmu. Ingat, jangan Betul. kalah hawa sama anak. Jadi meskipun anak itu tantrum atau apa, tetap dia perlu pulang ke rumah dan tidur di bawah atapmu. Betul, betul. Dan itu dia. Terus kalau ditanya, emang dia orang nggak pernah ngamuk? Nah, itu dia, kita masih pinter-pinter. Itu gunanya lagi yang namanya pihak ketiga ya. Jadi kalau saya udah lumayan sengit gitu ya, masalah memberikan makan makanan kayak begitu, saya minta asisten rumah tangga saya bilang aja, namanya itu Dina gitu ya. Saya bilang, Din, boleh nggak coba anak ini dibujuk? Gitu. Dan dengan menggunakan pihak ketiga, sometimes it works. Atau saya minta tolong mami saya gitu. Mam, kalau dia lagi ada di rumah mami saya, Mam, boleh nggak tolong bilangin misalnya Theo gitu untuk
take this gitu after mealnya dia gitu. Sometimes dia bisa lebih mendengar orang lain. I don't know why. Jangan tanya saya kenapa gitu ya. Tapi it works. Jadi saya sama suami saya itu menggunakan berbagai cara gitu Oke. intinya. The good thing dari Civeni ini ya, di saat dia minta tolong sama pihak ketiga dan anaknya itu lebih dengerin orang luar, orang lain maksudnya, Civeni nggak tersinggung. Itu paling penting ya, Mami. Kalian nggak harus didengar 100% sama anak. Yang penting goalnya tercapai. Betul. Ya, Ya. dan satu lagi yang Civeni ceritain ini, ada kerjasama dengan suami. Oh, Thomas Ya. itu melankoli. Coba Ci, ceritain perannya seorang suami dalam Ya, hal jadi raising healthy kids. benar nih, ini kalau ada para suami, para pria yang mendengar ya mungkin mungkin ini mungkin satu masukan. Saya nggak mau ngajarin, tapi ini kan cerita cerita personal, maksudnya pribadi saya gitu dengan suami saya gitu ya. Eh, Kalau untuk urusan anak, segala urusan sih sebenarnya kita itu berkomunikasi teramat sangat gitu. Tidak ada satupun yang tidak kita komunikasikan. Jadi Thomas itu benar-benar take part in everything gitu. Maksudnya, jadi bukan saya sendiri, kita benar-benar punya punya tugas tanggung jawab itu equal gitu. Dia punya tugasnya, saya juga punya tugasnya. Tapi mungkin malahan justru dia yang lebih banyak tanggung jawabnya. Karena kayak urusan belajar mengajar. Karena saya tuh bukan orang yang pinter ya kayaknya ya. Saya bisa lulus aja kayaknya anugerah gitu. Kalau bicara akademik pinter itu tuh suami saya si Thomas gitu ya. Jadi dia yang bisa ngajar anak-anak bukan saya. Dan tahu sendiri ya kalau pelajaran sekarang itu kan kalau international school itu ya apalagi ngomong international school English aja gue belepotan gitu kan. Grammar tuh bisa salah terus itu suruh ngajar. Aduh bisa hancur gitu ya. Jadi benar-benar Thomas itu yang take part untuk proses ngajarin anak-anak tuh di rumah. Terus dia yang semua email dari sekolahan itu dia yang bacain, dia tahu gitu, dia terus juga itu dari anak nomor 1, 2 sampai yang max ketiga ini gitu ya. Wow. Dan waktu dulu zamannya offline school gitu, dari sejak anak-anak nomor 1, Abigail kecil, Theo gitu ya sama Max itu selalu dia yang ngantar. Thomas itu menyempatkan setiap pagi itu sebelum kita kantor, dia nyempatin diri itu untuk ngantar anak-anak. Walaupun memang ada supir, tapi dia sama supir tetap ngantar karena dia bilang walaupun jaraknya dekat sekolahan sama rumah itu nggak jauh-jauh amat, 10 menit itu dia pakai untuk ngobrol, terutama untuk yang big kids ya, Theo sama Abigail. Abigail sih sekarang ada di Australia, cuman waktu itu gitu dia pakai kesempatan 10 menit itu untuk talk mengenai ada apa issues apa yang mereka mau ngomongin, how's their friends kayak begitu. Ya nggak mesti issues gitu, tapi gimana friends dia kayak gitu. Kan kita kan juga kenal sama friends-friendsnya dia gitu. Itu yang dia lakukan. Kalau dia nggak pernah bolos, Thomas itu nggak pernah bolos nganterin anak-anaknya. Selain kalau dia ada di luar kota atau di luar negeri, atau dia lagi benar-benar capek perlu istirahat, jadi dia nggak bisa bangun pagi, dan anak-anak itu pergi sendiri. Gitu. Dan anaknya pun tetap, ya anak-anak tuh karena udah kebiasaan juga mereka akan bangunin are you going to sana school every morning, anak-anak pasti akan gitu. Oh, Ya. saya jadi merasa ke pressure nih sebagai papa maksud Ya. tapi tentang offline gimana ini. Sekedar catatan teman-teman, ini kan contoh dari suami Ya, istri. contoh. Kalian itu beda, jadi tolong para istri jangan compare suami Anda dengan Betul, India. betul. Kan Betul. ingin relationship-nya kalian tetap langgeng gitu, kalian nggak tidur pisah, satu sofa satu ranjang. Tolong jangan compare. Karena kalau hubungan suami istrinya oke, papa mamanya oke, itu juga raising healthy kids. Oh iya, Jiwa dan raga, oke? betul, betul. Jiwa dan raga. Jadi Setuju banget. basically ini kalau kulihat ya, your three kids ini benar-benar potensinya, wow, they grow up really good. Kayak Theo gitu kan dia, wah motoriknya top banget. Bisa ngedance, sepak bola, like really good ya. Kebetulan kan saya juga kenal anak-anaknya. Terus masih bisa main musik ya kalau nggak salah. Ya, dia main gitar, main drum. Kreatif banget. Wah, itu kalau misalnya saya satu kota itu paling kita TikTokan aja dia udah oke tuh. Saya masih di limit ya. Terus kayak Abigail gitu, kayak ya dia nggak sesporty Tio tapi bisa grow up, akademisnya oke, bener-bener tertata tuh kalau aku ngelihat mainannya di kamarnya itu very organized. Bahkan cita-citanya dia dulu itu mau jadi presiden, gue sampai inget sih. Just so you know, kita udah kenal lama, jadi ya
Kalau Max udah nggak usah ditanya gitu, dia udah vacuum cleaner, apalah pokoknya makanan gampang masuk. Memang kalau kasih nama sama anak itu anointing ya. Jadi kalau Mac beneran dia, he will do his best maximum wise. Ya betul betul betul. Nama itu ada anointing yang khusus memang. Ya, tapi nih selama anak-anak grow up gitu, I'm sure kan Cici kalau di grup itu ada keluarga, ada teman-teman gitu. Ada nggak case-case di mana kayak mereka tuh pasti banyak tuh yang kepo, kasih-kasih masukan atau nawarin produk ini itu. Apa yang bisa bikin Cici survive dari masukan-masukan? Ya pasti yang namanya apalagi kalau kita kumpul keluarga gitu ya, pasti ada masukan dan terlebih lagi saya itu di awal-awal waktu kami pulang dari Australia kan kami kan tinggal sama sama papa mama mertua saya gitu kan ya, which is saya nggak keberatan sama sekali. Saya malah keberatan waktu saya harus tinggal sendiri. Kenapa? Karena itu dia, meja makan saya nggak pernah penuh, sedangkan sama-sama dengan mereka saya nggak perlu mikir soal pasar, soal makanan. Tiap hari cuma ditanya, besok mau makan apa? Kayak gitu. Enak banget kan gitu ya. So I don't have any problem. Tapi yes dong, pasti pasti out of their concern gitu. Mereka ya ini bukan cuman dari papa mama atau papi mami gitu ya, tapi banyak orang pasti kan yang melihat Fan, kenapa anak lu nggak dikasih ini? Kenapa nggak begini, nggak begitu? Masih banyak banyak gitu ya dari luar-luaran gitu. Saya tahu semua masukan itu adalah sebenarnya karena mereka sayang, concern sama saya gitu ya, dan anak-anak kami gitu ya. Tapi kembali lagi, nggak semuanya dong harus saya iyain, ya kan? Karena kan yang paling tahu apa yang best untuk anak-anak kami adalah saya dan suami saya dan Thomas. So, jadi sebelum kita memberikan sesuatu, pasti kita berdua itu komunikasi gitu. Oke, is this good buat anak-anak gitu? Even bukan cuma soal makanan loh, makanan aja, maksudnya makanan, vitamin yang kita mau kasih gitu ya, kita itu pasti ngomong dulu, is this good buat anak-anak atau enggak gitu ya. Bahkan buku yang mereka harus baca pun kita bicarakan gitu loh, karena buku kan apa yang mereka lihat itu kan juga penting ya gitu, itu kan untuk perkembangan mereka punya emosi, spiritual juga kayak gitu ya. Mereka mereka kita minta mereka untuk baca buku gitu loh. Intinya apapun yang kita kasih mereka itu adalah atas hasil dari pembicaraan dan kesepakatan kita berdua, kayak gitu. Ya, ya. Oh, just one more thing yang aku tahu dari mereka ini, eh Ci Feni sama Ko Thomas itu mereka dikelilingi oleh success team nih. Just so you know. Ya, ya, ya teman baik saya selalu bilang, mana tim sukses lu, Fan? Tim sukses. Tim sukses. Gak cuma partai, dalam keluarga itu perlu tim sukses. Jadi nggak cuma komunikasi antara suami istri, mereka tuh punya tim sukses. Kalau nutrisi mungkin ke saya ya tumbuh kembang. Tapi untuk hal lain kayak edukasi, buku, untuk pengembangan hobi itu segala, mereka tuh punya mentor-mentor sendiri. Cuman info aja. Jadi kalian nggak perlu ngerti semua kok. Kalau pengen ngerti semua berarti kalian sudah menggantikan peran seorang Tuhan ya. Ya, Oke. hanya Tuhan yang Gitu. tahu semuanya. Betul, apalah kita yang manusia fana ini. Iya, iya. Tapi akhirnya kan ini kan sudah berapa tahun ya, anak-anak sudah ikut terapi nutrisi gitu, lebih dari 5 tahun Betul. basically. Uh, apa yang Cici enjoy, keuntungan apa yang dia, mungkin belum keuntungannya, kayak dari situ Cici compare ke yang lain-lain gitu, apa yang Cici syukuri dari situ? Hmm, aku sebentar balik ke satu poin yang tadi yang kamu bilang, mengenai masukan-masukan dari yang lain gitu ya. Aku keinget, Hmm. maksudnya kenapa aku butuh pihak ketiga gitu. Ada satu kejadian di mana ingat nggak waktu Abigail tuh bilang dia dia pengen pengen ada muscle gitu kan. Hmm. Jadi mereka si Abigail dan Theo itu kan lebih yang meninggi gitu ya. Terus ya kalau Theo karena dia aktif jadi muscle-nya is okay gitu, kuat oke ya dia, jadi gak cuma kayak tiang gitu. Kalau yang Abigail ini kan ada satu saat tuh dia concern gitu, tanpa kita ngomongin dia concern, kayaknya kok dia perlu perlu tambahin muscle dia gitu ya. Terus udah gitu, padahal aku kan tanya kamu kan, apa ya Fit ya, sebagai nutritional therapist-nya kita itu kan aku tanya gitu. Kamu bilang, tapi nggak, waktu aku sampaikan nggak masuk tuh. And then inget gak waktu ketemu satu kali pas di rumah, kamu lagi di Jakarta, aku bilang coba deh, apa, Uncle David aja deh yang ngomong. And then pada saat kamu bilang, oh ya Abigail, kamu tuh perlu tambahin olahraga, terus udah gitu, coba deh kamu minum ini gitu ya. Take makanan-makanan yang banyak protein seperti kayak gitu kan contohnya Hmm. kan contohnya. And then nggak lama setelah itu dia benar dia ambil lessonnya lagi karena dulu dia pernah tenis, dia ambil terus berhenti,
diambil lessonnya lagi, and then dalam satu, dan dia ikutin anjuran yang kamu kasih tuh, nutrisi-nutrisi yang harus dia terapinya itu, dia ikutin terapinya, setahun setengah dia benar-benar berubah. Oh, Struktur wow. badan, maksudnya nggak lebih yang kayak meninggi gitu, tapi lebih berisi lah gitu ya, paling tidak gitu. Ya, it works. Itu gunanya benar-benar masukan dari pihak ketiga, tapi yang benar Oke. gitu. Yang Ya sih, benar, harus yang benar. circle-nya Tiffany ini benernya kalau soal olahraga itu, aku tuh ya masih normal ya. Soalnya adiknya Tiffany sendiri tuh atlet by the way. Jadi Abigail tuh punya om atlet. Bahkan aku lihat IG story-nya gitu kayak wow, itu omnya itu udah sampai member di gimana lah itu Mega Gym itu ngelihat menunya dia pakai pakai apa tuh wheel apa roda mau pakai Ya, ya. pemberat lah itu udah kayak menunya pakai jackhammer gila itu udah kayak PT berjalan gitu cuman ya I'm glad Civeni satu lagi tim suksesnya itu banyak alternatif Ya. kalau ada tim sukses untuk kesehatan nggak cuma satu tapi ada beberapa karena memang apalagi di masa puberti ya masa pertumbuhan kan anak-anak lebih nggak dengerin orang tua jadi kita perlu kreatif dalam hal mencari resources gitu makanya kita menambah teman itu oke selama kita seleksi temannya itu positif apa enggak ya. Ya, Eh, jadi it betul, helps sih. betul, Terus betul, betul. apa ya dengan Ya, tadi punya pertanyaannya jadi anak-anak apa ya? iya aku sampai agak-agak lupa nih ini dapat pencerahan apa sih selama ini kalau sudah implementasi nutrisi ke kehidupannya anak-anak gitu apa yang Cici syukuri akhirnya like oh thank God I did this gitu. Ya, itu dia yang tadi di awal kan aku bilang ya, untuk membuat anak sehat itu bukan cuma kayak balikin telapak tangan, enggak gitu ya. Karena kan mereka berproses. Ya sama, kita kan juga berproses gitu ya. Anak-anak kita juga berproses dari stage stage dari yang mereka lahir, dari yang apa baby newborn baby sampai ke umur berapa itu beda, punya punya story-nya sendiri. Terus udah gitu stage yang ya di bawah 5 tahun dia punya story-nya sendiri gitu. Waktu mereka umur 7 ke atas sampai 12 tahun mereka punya tantangan sendiri gitu kan ya. Dan ini yang dua yang lagi teenager ini juga saya ngalamin mereka juga punya tantangan sendiri gitu loh yang lagi puberty hormonalnya lagi banyak yang imbalance gitu kan ya lagi kayak berantakan gitu lagi mau menemukan jalannya. Mereka punya tantangan sendiri tapi yang waktu yang sangat saya bersyukur adalah saya mulai dari awal, saya mulai menerapkan ya nutrisi terapi ini tuh dari awal gitu, nggak mentang-mentang anak kita udah gede ya kayaknya udah boleh tuh dia makan itu, enggak gitu. Kita menjadikan untuk memiliki nutrisi yang tepat itu tuh benar-benar sejak dini seperti kayak gitu. Balik lagi karena kalau kita lakukan itu dari mereka nggak suka, mereka nggak ngerti waktu umur 3 tahun mereka dikasih juga mereka ngerti enggak, tapi karena sudah kita berikan itu semua create habit, dan kalau Hmm. sudah menjadi habit segala sesuatunya gampang, nggak perlu takut Oke. lagi gitu. Keren. Itu Abis yang ini saya Cici bikin syukur. seminar deh jadi motivator. Poin-poinnya itu wah udah butuh baktian tuh. Dong, bukan bagian dong. Gitu. Iya guys, jadi kalau untuk membesarkan anak gitu, ya itu takes proses ya, jangan take it for granted. Karena kalau kita lihat ya anak-anak zaman sekarang itu kayak apalagi di kota-kota besar, itu ironisnya itu sekarang anak-anak pada stunting, kurang Hmm, gizi. Ingat ya, 5 tahun pertama itu golden age buat anak-anak untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan sensor, pertumbuhan banyak banget termasuk karakter. Dimana betul, kalau di umur-umur itu mereka nggak diperkuat secara jiwa dan raga, itu akan timbul trauma dan masalah kesehatan di kemudian hari. Gitu. Jadi pasti. untuk yang dewasa kalian kena GERD, kena apa gitu, ya kemungkinan itu terjadi karena ya masa kecilnya kalian kurang nutrisi gitu. Dan itu bisa. Jangan fokus anak Anda cabi lucu untuk dijiwit-jiwit ya, kecuali Max. Max memang gitu ya. Lucu. Jangan fokus anak Anda gemuk terus bablas gemuk-muk. Gemuk bisa jadi kurang gizi loh guys. Dan Benar. kalau anak Anda tantrum, susah konsentrasi, jerawat berlebihan, haid sama mens gak teratur, itu semua itu tanda-tanda di mana pasti ada gangguan karena kurang gizi atau pola hidupnya ada yang salah. Ini kalau Ya, Civeni kan mulai dari awal, lucky her. Nah, kalau yang terlambat, nomor ya, satu, berdoa, iya betul, betul. minta That works. pencerahan. Ya, kedua, get help. Ya, Mm-mm. bikin tim sukses. Tim suksesnya juga diseleksi karena produk kesehatan untuk anak-anak tuh banyak sekarang. Karena food tech tuh kalau dalam dunia pervitaminan dan suplemen itu Mm-mm. market yang paling gede itu untuk anak-anak.
Nah, betul, betul Dan sekali. jebakannya justru paling banyak di situ. Jadi jangan mentang-mentang itu vitamin Anda beliin yang gummy bear, ada yang enak banget. Wah, anak saya suka banget yang rasa coklat. Pas dilihat ternyata perasa sintetis dan gulanya itu berapa. Hati-hati guys. Tujuan kita memang baik mau menyehatkan mereka, tapi karena itu siapa tahu ternyata begitu mereka dewasa ada alergi, Ya, autoimun, itu semua secara nggak sadar dosanya dari orang tua. Jadi di Smart itu gunanya konsultasi. Kalau saya memang nutritional therapist, fokus saya untuk membaca komposisi dan menyeleksi. Makanya saya agak cerewet gitu. Cuman untungnya kalau Theo Epikil ya lumayan dengerin ya. Kalau Max nggak perlu saya, dia memang mendengarkan segala. And you know what? Anak-anaknya Civeni dan Ko Thomas ini tinggi-tinggi. Jadi ya just info kalau Anda kepingin anaknya tinggi, ya itu sedikit tips. Mulai awal disehatkan. Bukan nunggu masa pertumbuhan baru akhirnya milih, oh ada nggak vitamin peninggi badan? Enggak. ya, ya, nggak ada, iya, Doesn't work. Itu ya, ada yang coba jualan itu ya ya paling itu cuma kalsium atau apa kok. Biasanya gitu. Ya. betul, Nah, betul banget. and you know what? Satu benefit lagi karena mereka berdua sudah bekerja sama dalam membesarkan anak secara dewasa, anak-anak masa pertumbuhannya itu jadinya konfliknya lebih dikit, lebih gampang untuk diajak kerjasama. Coba Anda lihat dari tampang seorang Civeni ini, apakah dia terlihat stres, keriputnya ngerti ya, masih bisa bersolek dandan. Ya, jika Anda ngerasa ya sebagai mama kerasa sibuk dengan kehidupan sehari-hari, mungkin ada hal yang Anda lupa ajarin ke anak sehingga Anda harus take care semua, gitu. Jadi ada bagusnya untuk menginvest waktu untuk anak-anak belajar mandiri supaya ke depan ya itu ada waktu untuk berdandan. Ya, kan stres itu pilihan sebenarnya, sama happy itu juga pilihan gitu. Makanya kalau kita mau milih stres nggak, kalau kita mau mikirin terus akhirnya stres ya, ya itu karena pilihan kita sendiri gitu kan. Tapi kalau kita berpikir, oh I need to get help gitu, I need to, maksudnya aku perlu perlu nih mendengarkan atau mendapatkan pencerahan, wisdom dari orang-orang yang yang lebih berpengalaman dari aku. Nah, terutama kan misalnya kalau dalam hal ini dalam nutrisi gitu ya, makanya aku konsult sama David kayak gitu. Kalau dalam hal spiritual ya, ya aku sama Thomas mencarinya ya mentor rohani kami kayak gitu ya, dan banyak hal yang lainnya gitu kan. Kita bisa konsult sama orang-orang yang berpengalaman gitu. Jadi ya jangan dibawa, nggak usah dibawa stres gitu. Tapi kalau ditanya pernah stres nggak? Ya pernah. Pernah berantem nggak sama anak? Pernah gitu loh. Kita tuh masih manusia biasa gitu loh. Pernah marah nggak sama anak? Pernah banget gitu loh. Pernah pukul anak? Pernah juga. Jadi you name it lah gitu. Apapun yang seorang ibu lakukan, marah, bawel, sampai Oh, memukul pantat satu itu lagi, juga. mumpung ingat, kalau marah bawel sama anak, misalnya anak berbuat kesalahan di sekolah, Mm-mm. nah, Cici lebih bela anak atau laporan dari guru nih? Anak zaman Oh now kan ya, sekarang keren nih. itu betul betul. Itu saya sama Siko Thomas itu kita sepakat bahwa kita dengarkan dulu anak kita, gitu. Kita dengarkan anak kita. Nah itu dia, bersyukurnya juga adalah suami saya itu karena dia orangnya itu lebih melankoli gitu ya. Jadi dia tahu all progress dari setiap anak-anaknya ini di waktu mereka di sekolah. Jadi dia punya hubungan yang baik juga. Kita berdua punya hubungan yang baik dari setiap level guru-gurunya mereka gitu. Uh, Juga prinsipal dari schoolnya itu juga bisa ngomong apa aja sama kita gitu. So jadi mereka pun juga kayak sayang gitu sama anak kita gitu, juga ikut Hmm. menjaga pada saat mereka ada di kelasnya kayak gitu. So jadi tapi kalau Ifsam, ya kalau ditanya pernah happen sesuatu nggak? Pernah ya. Happennya apa? Anak saya puji Tuhannya selalu dapat award sih. Itu sesuatu itu bukan, tapi itu bukan problem ya berarti ya Fit ya. Oh, good problem kalau gitu ya. Itu bukan problem ya. Kalau ya tapi kalau misalnya yang Theo misalnya gitu dia melakukan something gitu namanya juga voice gitu ya, pernah melakukan, pernah dipanggil guru nggak pernah, tapi apa yang kita lakukan kita dengerin dia dulu itu. Oke, oke. Sip. Jadi ini, wah kita seru banget ya ngobrolnya ya kali ini. Terakhir aja, Ci. Pesan untuk orang hmm. tua supaya mereka ada hope. Hmm. Pesan untuk orang tua ya, jadi moms khususnya gitu ya, parents gitu ya, kita itu manusia biasa sebenarnya. Tapi you are bukan berarti you're not super mom atau Wonder Woman. Kalian itu adalah super mom dan Wonder Woman untuk keluarga kalian gitu ya. Jadi nggak perlu dibandingin karena saya percaya maksudnya
I cannot be a super mom di keluarganya kalian, tapi I do believe that I am a super mom for my kids gitu ya. Dalam hal ini sih mudah-mudahan anak saya setuju ya. Kalau suami saya setuju lah pasti. Kalau anak saya nggak tahu nih. Nanti David boleh tanya ya ke mereka. Tapi ya itu dia maksudnya, kita itu manusia biasa. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa, cari help gitu. Nggak usah malu-malu, cari help gitu. Aku ada satu story yang baru-baru ini terjadi. Apalagi kan sekarang ini kan lagi pandemik gitu. Di mana itu mencekam banget gitu kan keadaan, kita fighting with coronavirus ini gitu ya. Belum 1 bulan yang lalu anak saya itu Theo sama si Max ini nih kena terinfect by corona COVID gitu loh. Bisa bayangin ya, kalau yang Theo sih udah teenager gitu, saya masih agak lebih tenangan gitu. Yang umur 7 tahun ini, yang Max ini gitu loh. Nah, dia nggak tahu kenapa-napa, pokoknya tiba-tiba dia harus diungsikan gitu berdua sama kokonya. Tapi ya itu dia, karena kita sudah memulai ya, kalau ini kan bicara coronavirus ini kan bicara mengenai imun ya, sangat-sangat bicara mengenai antibodi, imun sistemnya seorang kita atau seorang anak-anak gitu. Bersyukurnya proses penyembuhan dari mereka positif sampai ke negatif itu tuh prosesnya lumayan cepat. Negatif dan itu prosesnya bukan hanya antigen mandiri, tapi saya benar-benar tes PCR gitu loh. Kayak Theo di hari ke-12 ya, apa ya? Hari ke-berapa ya? Iya, dia sudah negatif, dan itu pun nutrisinya tuh ya ampun, tahu sendiri ya, banyaknya orang suruh makan ini segala macam gitu. Tapi ya saya berdua sama Intina ini tuh benar-benar bergantian, kayak mesti ngaturin jam segini makan ini, jam segini makan ini, jam segini makan ini, kayak gitu. Dan belum lagi ingetin mereka harus berjemur gitu. Kebetulan ada balkoni kecil gitu, mereka bisa berjemur gitu. Dan yang ya itu yang paling concern itu yang si Max itu gitu loh. Dia masih bilang, why I cannot sleep with mommy segala macam gitu. Tapi ya bersyukurnya itu dia. Mana Max? Bersyukurnya karena sejak kecil itu tuh dia ya dalam arti kata sehat banget gitu ya. Jadi ini prosesnya dia itu jadi buat dia sampai dari positif ke negatif itu tuh prosesnya cepet banget gitu loh. Dan dia nggak ada symptoms yang mengerikan gitu. Hanya dalam hitungan hari ke-7 kalau nggak salah, waktu saya PCR-in dia pun udah negatif. Oke. Dan ditanya, susah makan nggak? Nggak. Makannya tetap normal mereka. Gitu. I guess itu karena ya pertama pasti karena doa, kedua ya karena habit yang sudah di-build gitu. Itu gejala-gejalanya mereka gimana? Termasuk berat atau? Yang Theo itu hilang rasa, hilang penciuman, dia ada demam sedikit tapi nggak ada batuk, tapi dia ada kayak kram-kram gitu ya. Ya makanya waktu dia ngomong kram-kram saya pikir itu mah biasa, orang dia suka main bola, main basket gitu kan suka kram gitu kan ya. Ya itu dia. Dan ya kalau misalnya dibilang aku enjoy apa enggak gitu, yes of course saya enjoy setiap fase proses growing up anak-anak saya. Kayak sekarang ya, kalau misalnya Abigail itu suka shopping gitu, kita suka window shopping bareng-bareng gitu. Kayak the last time aku lagi di Australia, kita ngafe bareng kayak gitu. Kita bisa kita bisa talk as bukan cuma kayak mom tapi kayak friends. Kalau sama Theo karena dia lebih energetik gitu ya, kita olahraga bareng. Terus saya lagi ngikutin dia hip-hop dance gitu, yang tadi saya nggak hip-hop gitu ya. Dan ya lagi berusaha ya, lagi berusaha untuk belajar dance dari dia. Tapi nggak bisa seluas dia badannya. Somehow. Iya gitu ya. Kalau sama Max ya kan untungnya ya karena dia lucu gitu ya, aku sama Thomas itu masih kayak berasa we still have a baby gitu loh. So we really enjoy setiap fase mereka. Ya, I'm glad Cici share pengalamannya Cici ya. Semoga ini semua bisa jadi berkat ya buat teman-teman yang dengerin ini. Ya, nanti ini semua akan di-save. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan lagi, go ahead. Tapi kalau misalnya ya tiap case, tiap keluarga kan beda-beda. Nggak semuanya bisa perfect.
Jadi kalau memang ada pertanyaan, silakan direct message saja ke saya, dari Jessica 21, atau ke IG-nya Civeni, oke gitu. Civeni IG-nya apa ya? Family. Family underscore detail ya. Ya, jadi like guys, feel free ya seperti yang kita tadi diskusi, get help gitu. Kita nggak bisa cari informasi sendiri. Google sendiri kalau tanpa ada yang bisa diajak konsultasi juga nggak membantu kok. Tambah bikin stres. Ya, Ya, betul. Betul. itu aja yang terakhir. Saya tutup, soalnya kalau nggak kita bisa ngobrol lebih dari sejam. Dia bisa jadi kayak sinetron sebenarnya. Ya, tapi nanti untuk topik yang selanjutnya nanti ada ya, gitu. Lihat aja, ini Civeni ini masih kelihatan segar padahal dia itu hamil anak ketiga itu umur 35, guys. 35. Nggak kelihatan kan? Sorry, lepasan umur. Oh, nggak apa-apa. Jadi saya umur berapa gitu ya? Nggak I'm tahu, always nggak tahu. 21 Udah, loh. udah. Oke, kita tutup ID lagi nih. Thank you ya. Thank you. Ya, itu yang Max itu sih. Oke. Okay, see you.